Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya kita masih diberikan umur yang panjang serta kesehatan. Tak lupa pula, sholawat berangkaikan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Informasi, yaitu Bapak Yepi Sopian Eskom Mkom. Tak lupa pula kepada teman-teman yang saya sayangi. Adanya kami di sini, kami akan mempresentasikan tugas kuliah dari Pendidikan Informasi yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Komputer. Sebelum kami memulai presentasi tugas mata kuliah Pendidikan Informasi pada hari ini, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafizoh. Saya sebagai moderator. Dan selanjutnya ada pun pemateri. Yang pertama ada Deni Herliani, kedua Eli Leila Sari, yang ketiga Nur Hajah, yang keempat Fitri Nur Asyah, yang kelima Siti Jamilah, dan yang keenam Muhammad Nasrullah. Baik, langsung saja untuk yang pertama akan dijelaskan oleh pemateri atas nama Muhammad Nasrullah. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau sering disebut SPK adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang mengkombinasikan data dan model dengan tujuan membantu para pengambil keputusan untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang semi struktur maupun yang tidak terstruktur melalui cara simulasi yang interaktif. Komponen sistem pendukung keputusan. Yang pertama, subsistem pengelolaan data yang biasa disebut database. Yang kedua, subsistem pengelolaan model yang disebut model bus. Yang ketiga, subsistem pengelolaan dialog yang biasa disebut user interface. Tahapan proses pengambilan keputusan. Yang pertama, tahap pemahaman dalam kurung intelligent page. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Kedua, tahap perancangan dalam kurung design page. Proses pengembangan dan pencairan alternatif tindakan solusi yang dapat diambil. Ketiga, tahap pemilihan choice page. Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap di antara berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap-tahap perancangan agar ditentukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang dicapai. Dan yang terakhir, keempat, tahap pemilihan implementasi dalam kurung implementasi page. Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Tingkat teknologi dalam pengambilan keputusan. Terdapat 3 keputusan, tingkatan perangkat keras maupun lunak. Masing-masing tingkatan berdasarkan tingkatan kemampuan berdasarkan perbedaan tingkat teknik, lingkungan, dan tugas yang akan dikerjakan. Ketiga tingkatan tersebut adalah yang poin pertama ada sistem pendukung keputusan, dan poin kedua pembangkit sistem pendukung keputusan, dan poin ketiga adalah peralatan sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan. Komponen-komponen SPK terdiri dari database SPK, sistem perangkat lunak SPK antar muka pengguna dengan pengguna,
Database SPK adalah kumpulan data historis atau masa kini dari sejumlah aplikasi atau kelompok. Database itu dapat berupa database kecil yang terdapat pada PC yang mengandung subset data korporat yang telah didownload dan terkombinasi dengan data eksternal. Data yaitu sistem yang mengambil keputusan dengan memungkinkan para penggunanya untuk mengambil dan menganalisis informasi berharga yang sebelumnya terpendam dalam kumpulan database besar. Kesimpulan, sistem pendukung keputusan dirancang memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel dalam perusahaan. Sistem pendukung keputusan membantu memberikan alternatif pada proses pengambilan keputusan, tetapi tidak menggantikan pemakai sebagai pengambil keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.